haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Berkumpul kembali bersama-sama di hadirat Engkau. Kami mau buka hati kami, buka pikiran kami, menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk fokus kepadamu dan menerima setiap hal yang Engkau ingin kerjakan dalam kehidupan kami hari ini. Berkati setiap jemaat yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya punya 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Saat ini saya melayani sebagai gembala bersama dengan Bapak Pendeta David Handioko di Gereja MDC, Masa Depan Cerah di Kota Bandar Lampung di tempat ini. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Langsung saja, judul firman saya hari ini adalah lebih dari prestasi Anda. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan, saudara. Saudara tahu yang namanya bengkoang? Tahu bengkoang? Ya. Saudara pernah makan petis? Dalam petis tuh ya, biasanya ada potongan buah yang warnanya putih. Kalau dimakan, tapi bukan kerupuk. Ya. Itu bengkoang namanya. Jadi saya pernah baca sebuah cerita tentang seorang guru SD yang minta murid-muridnya nanam pohon bengkoang. Beberapa bulan kemudian, tanaman mereka tumbuhlah dengan sangat subur. Daunnya lebat, hijau, daunnya ngejalar kemana-mana. Semua murid ngerasa bangganya luar biasa. Mereka kira di dalam tanah pasti nih ada umbi bengkoang yang besar. Karena ngelihat daunnya sesubur itu. Tapi ketika waktu panen tiba, mereka mulai menggali tanah itu. Mereka kaget. Ternyata hampir nggak ada umbi yang dihasilkan. Guru itu kemudian tersenyum dan kasih penjelasan ke murid-muridnya. Anak-anak, daunnya terlalu banyak. Nutrisi dari tanah itu habis dipakai hanya untuk menumbuhkan daun. Sehingga umbi di dalam tanah gak bisa terbentuk. Lalu guru itu bilang, ingat ya anak-anak rahasia ini. Semakin sedikit daun yang tidak perlu, akan semakin besar umbi yang dihasilkan. Saudara, ini adalah sebuah gambaran yang sangat kuat tentang kehidupan rohani kita hari ini. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk memperbesar, memperindah daun-daun kehidupannya kita. Kita kejar prestasi, jabatan, kekayaan, popularitas, pengakuan manusia. Kita ingin apa yang kelihatan di luar itu tampak hebat dan luar biasa. Tapi sadar enggak kita bahwa Tuhan sesungguhnya sedang mencari umbi? Amin. Tuhan enggak cari daun. Tuhan cari buah. Yang mengerti katakan amin. Bukan sekedar apa yang terlihat mewah di luar. Bukan sekedar CV yang hebat atau pencapaian yang berderet, ya. Hari ini kita mau belajar, saudara, dari kehidupan seorang Paulus, seorang yang bernama Paulus. Dia pernah jadi orang yang sangat berhasil, menurut ukuran dunia, punya daun yang sangat lebat. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga.
daripada semua prestasinya. Sebelum kita melihat bagaimana hidup kita bisa menghasilkan umbi atau buah yang benar, mari kita buka bareng-bareng dasar firman Tuhan kita di hari ini, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bantu bacakan buat saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bedah sedikit latar belakang dari ayat ini, supaya kita paham kenapa Paulus bisa sampai ngeluarin kalimat se-ekstrem itu. Sebelum Paulus nulis surat ini, dia itu bernama Saulus. Ya, 1000 buat dia. Di zaman itu, Saulus adalah orang yang punya daun prestasi yang paling lebat di antara orang Yahudi. Saya kasih gambaran kepada saudara, profil seorang Saulus. Secara garis keturunan, dia lahir dari suku Benyamin. Orang Ibrani atau Yahudi asli. Di zaman penjajahan Romawi, status darah murni itu adalah kasta tertinggi. Jadi Saulus ini kalau sekarang kita bilangnya berasal dari keluarga old money-nya Yahudi. Ya. Secara latar belakang pendidikan, nggak main-main. Saulus ini dididik langsung di bawah rabi terbaik dan paling legendaris di zaman itu. Rabi yang bernama Gamaliel. Ya, kalau di zaman sekarang kita sebutnya Saulus itu lulusan S3 Harvard University. Udah otaknya cerdas, punya mentor kelas dunia. Kira-kira begitu. Secara posisi sosial agama, Saulus seorang Farisi. Ahli hukum agama yang hidupnya sangat disiplin, teratur, dan sangat-sangat dihormati. Jadi saudara, Saulus saat itu berada di puncak keemasannya. Dia masih muda, berkuasa, berpengaruh, dan kemanapun dia berjalan, semua orang pasti segen sama yang namanya Saulus ini. Tapi perhatikan kata-katanya di ayat ini. Dia pakai istilah akuntansi zaman nenek moyang kita. Keuntungan atau cuan dan kerugian, bocuan. Ya. Paulus bilang gini, semua prestasi, latar belakang hebat, tepuk tangan manusia yang dulu dia catat di kolom untung. Begitu dia ketemu Yesus di jalan menuju Damsyik, dia coret semua itu. Paulus pindahin semua prestasi dunianya ke kolom rugi. Bahkan dia pakai kata yang sangat keras, semuanya itu adalah sampah. Yang dalam bahasa Yunani pakai kata skubalon, yang artinya, mohon maaf ya, kotoran atau sisa makanan yang dibuang ke anjing. Kok bisa Paulus sampai nganggap prestasinya sebagai sampah? Bukan karena prestasinya buruk. Halo? Tapi karena dia nemuin sesuatu yang jauh lebih mulia. Yaitu pengenalan akan Kristus Yesus. Ketika Kristus jadi yang utama, saudara perhatikan. Barulah hidup Paulus gak lagi sibuk menumbuhkan daun. Tapi menghasilkan umbi atau buah yang dicari oleh Tuhan. Bukankah itu persis, saudara, tema yang Tuhan berikan kepada kita tahun ini? Mengalami Tuhan. Hidup berbuah. Dari muka-muka kayak pada lupa. Ada 3 perubahan yang terjadi saat kita mengenal akan Kristus. Yang pertama, mengenal Kristus membebaskan kita dari perbudakan prestasi. Mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Ketika Paulus mengenal Kristus, cara berpikir
Paulus itu berubah total. Ya, Paulus nggak kehilangan prestasinya saat itu. Paulus nggak langsung kehilangan kepintarannya gitu. Paulus nggak langsung kehilangan status latar belakang yang hebat. Enggak. Tapi dia berkata, sekarang ku anggap kerugian semua itu. Artinya yang berubah bukan kondisinya, saudara. Yang berubah adalah cara pandangnya. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara, yang mau saya sebut sebagai pertobatan. Jadi jangan kira pertobatan itu sekedar kita berhenti melakukan dosa-dosa moral tertentu. Ya, pertobatan itu adalah perubahan cara kita berpikir. Dulu nilai hidup saya ditentukan oleh seberapa hebat prestasi dan apa kata orang tentang saya. Tapi sekarang nilai hidup saya sepenuhnya ada di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang ya, demi dapetin validasi dan pengakuan manusia, kita ini seringkali rela lu lakuin apa aja. Ini apa saudara? Piala. Kita paling senang kalau lihat anak kita foto pakai megang piala. Juara apa, Dek? Juara lomba makan kerupuk tingkat RT. Kita lihat-lihat piala itu. Mari kita berpikir. Kadang ya, demi mendapatkan sebuah piala plastik ini, kita suka paksa anak kita jadi alat reputasinya kita. Kalau ibu-ibu suka kumpul, ada ibu bilang, tahu gak Jung, anakku bisa 5 bahasa. Ada ibu lagi yang nimpalin, oh kalau anak aku 6 bahasa. Kaget semuanya itu. Bahasa yang ke-6 apa? Ibu itu bilang, bahasa kalbu. Sebodoh amat saudara. Yang penting ibu itu menang banyak. Jaga reputasi dia. Mari kita jujur. Tanpa sadar, kita sering jadiin anak kita sebenarnya bukan pribadi yang disayang. Tapi sebenarnya kita jadiin anak kita trofi pencapaian egonya kita. Sampai di titik ekstrim, kita sampai berani bilang ngomong begini, gak apa-apa anak kita gak ke gereja. Gak apa-apa anak kita gak baca Alkitab. Gak apa-apa anak kita gak pakai doa-doa. Yang penting anak kita rajin ikut lomba dan pulang bawa piala. Saya sebagai gembala ngomong gini bukan ngajak saudara jadinya, udah punya anak gak usah ikut lomba lagi. Kerja gak usah serius-serius. Sekolah gak ranking gak apa-apa. Kuliah gak lulus, bagus gak apa-apa. Gak udah prestasi gak apa-apa dalam dunia ini. Ma, bulan besok papa berhenti kerja ya. Kata pendeta tadi prestasi itu sampah. Jadi papa mau fokus jadi umbi aja di rumah. Jangan ya Pak ya. Jangan. Bukan itu maksudnya. Besok tetap kerja ya Pak ya. Amin. Kan cicilan ada yang belum lunas Pak. Tapi kayak dari muka-mukanya gak ada cicilan nih. Amin gitu loh. Saya mau bilang gini. Alkitab ngajarin apa? Alkitab justru ngajarin kita untuk lakuin segala sesuatu dengan standar keunggulan tertinggi, saudara. Ya,
Alkitab bilang lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi yang saya mau bereskan hari ini adalah motivasi hatinya kita. Kita berprestasi bukan lagi untuk menyembah egonya kita, mencari pujian manusia, ya, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kalau enggak, dengar baik, prestasi itu justru bisa jadi tuan yang memperbudak hidupnya kita. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Dan masalahnya, selama harga diri kita ditentukan oleh prestasi dan pengakuan manusia, hidup kita tuh akan seperti roller coaster. Capek. Waktu berhasil, kita ngerasa berharga. Waktu gagal dikit, kita ngerasa hidup kita nggak guna. Ya. Waktu dipuji, kita terbang tinggi. Waktu kita dikritik, yang ada apa? Kita nyungsruk. Apa tuh bahasa Koreanya? Nuncap. Ngedown. Orang yang hidup dari validasi manusia gak akan pernah sungguh-sungguh merdeka. Amin. Saya pribadi pernah ngalamin masa gak merdeka itu, saudara. Waktu lulus SMA, lihat teman-teman kuliah itu pada keluar negeri, Amerika, Australia. Jiwa muda saya tuh berontak, saudara. Saya ingin kelihatan keren dan bergengsi. Karena keuangan orang tua saya saat itu sedang mepet. Tahu mepet? Pas-pasan. Saya rayulah papa mama saya. Pak Ma, gini loh. Kalau papa mama gak bisa bawa aku ke barat karena kemahalan, udah deh, gimana kalau aku kuliah di Taiwan aja? Pikiran saya simple, saudara. Pilih kampus paling murah. Gak apa-apa, di kampungnya Taiwan, di ujung-ujungnya aja gak apa-apa. Yang penting Taiwan. Yang penting suatu saat kalau orang-orang menanya saya lulusan mana, saya bisa jawab dengan angkat dagu, lulusan luar negeri. Tapi akhirnya orang tua mutusin, udah kuliah di Jakarta aja. Jujur saat itu saya ngerasa kehilangan muka, saudara. Saya minder dan gengsi untuk kumpul sama teman-teman saya. Padahal kalau dipikir sekarang bisa kuliah di Jakarta aja itu udah sebuah anugerah yang luar biasa. Bener gak sih? Kenapa saya bisa seminder itu? Karena saat itu harga diri saya digantungkan pada daun prestasi dan label luar negeri. Di titik itulah Tuhan didik saya. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita berhenti menyandarkan harga diri pada penilaian orang lain. Dan mulai menaruh sepenuhnya di dalam Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini mungkin tidak ada di antara saudara yang datang tanpa membawa piala kemenangan. Saudara datang dengan hati yang sedih karena banyak rencana saudara yang gagal dan kondisi nggak sesuai harapan. Saya mau bilang gini, saudara. Manusia itu boleh upaya sekeras mungkin. Tapi Tuhanlah yang sebenarnya nentuin arah langkah hidupnya kita. Kadang ya saudara, dalam hidup ini Tuhan tuh seakan-akan lagi tutup pintu di sini. Tutup pintu di sini supaya kita bisa jalan di sini. Tuhan tuh seakan-akan tutup pintu di sini. Tutup pintu di sini supaya kita bisa jalan di sini. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan lakuin itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan lakuin itu karena Tuhan sayang banget sama kita. Dia gak mau saudara hanya mendapatkan sekedar yang baik.
Ya, dia mau saudara mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bagian kita sekarang apa? Percaya aja. Suatu saat nanti, dengar baik perkataan saya. Saudara akan menoleh ke belakang dan bilang, terima kasih Tuhan. Engkau sudah bawa saya ke dalam rancangan-Mu yang terbaik untuk hidup saya. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Amin, amin, amin. Yes. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Poin yang kedua, mengenal Kristus itu mengubah apa yang kita anggap berharga. Masuk ke Filipi, pasal yang ketiga ayat ke-8a. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ketika Paulus nyatain bahwa seluruh prestasi dunianya yang megah itu seperti sampah, dia gak ngomong dengan nada marah loh saudara. Dia gak ngomong itu dengan nada ngambek. Tapi dia ngomong dengan nada yang baik. Kenapa? Karena Paulus telah menemukan seseorang yang nilai keindahannya jauh melebihi, melampaui segala sesuatu yang pernah dia miliki. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Bayangin ya, ada seorang wanita muda yang kerja keras, nabung berbulan-bulan, lalu berhasil belilah sebuah cincin untuk dirinya sendiri. Dia bangga dengan cincin itu dan selalu kasih lihat ke orang-orang. Tapi suatu hari datanglah seorang pria yang sangat dia cintai untuk melamarnya. Dia berlutut dan memasakkan sebuah cincin kawin yang indah di jarinya. Seketika itu juga, cincin yang lama gak lagi terasa istimewa. Apakah cincin yang lama itu berubah jadi jelek? Enggak, ya. Cincinnya tetap sama. Tapi wanita itu gak lagi fokus pada cincin karena dia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Lebih berharga karena cincin kawin itu adalah wujud dari kasih sang pemuda yang sekarang telah menjadi suaminya. Begitu juga dengan hidup Paulus dan juga dengan hidup kita harusnya. Ketika kita benar-benar mengenal Yesus, prestasi keduniawiannya kita itu gak berubah. Amin.
Tapi nilai keindahan Kristus di dalam hati kita begitu melampaui dan mengalahkan segalanya. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Suatu hari saya pernah ditanya sama teman, "Kok, gue mau nanya sama lu. Koko sudah lakukan pelayanan banyak di gereja. Mau sampai kapan? Sekarang mungkin orang tahu kebaikan kita kok. Tapi 20 tahun lagi, orang juga lupa sama kebaikan yang kita pernah tabur. Mereka gak akan tahu apa yang kita lakukan hari ini." Jujur saudara, kata-kata itu pada waktu saya pulang sempat ganggu loh dalam pikirannya saya. Iya juga ya. Coba ya, saya ajak saudara mikir ya. Saudara berkorban, pelayanan di gereja sekarang. 20 tahun lagi, orang juga udah lupa apa yang saudara lakuin. Ini saya tanya bukan untuk ngajak saudara untuk berpikir saudara jadi terganggu ya saudara. Bukan, saya bukan ngajak itu saudara. Ya. Tapi kemudian saya sadar begini. Saya melayani bukan untuk diingat manusia. Saya layani karena saya menemukan pribadi yang paling berharga dalam hidupnya saya. Yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan semakin saya renungin apa yang dia sudah lakukan di kayu salib buat saya, semakin saya sadar bahwa seluruh hidup saya gak akan pernah cukup. Sekali lagi saya ngomong, gak akan pernah cukup untuk ngebales kasihnya Tuhan kepada hidup saya. Sejak saat itu, saya belajar bahwa pujian manusia hanyalah bonus, bukan kebutuhan hidup saya. Ada pujian, syukur. Nggak ada pujian pun, tetap saya melayani Tuhan. Yang setuju dengan pendapat saya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan karena hari ini kita juga merayakan Father's Day, izinkan saya bicara secara khusus dari hati ke hati kepada ayah yang ada di tempat ini. Shalom Bapak-Bapak. Saya mau bilang gini, seorang ayah itu adalah gambaran Tuhan dalam kehidupan seorang anak. Ya. Jadi kalau hubungan antara anak dengan ayah itu nggak baik, makanya si anak itu, mohon maaf ya, sulit untuk percaya sama Tuhan dan sulit untuk panggil Tuhan itu Bapa. Karena saat dia ngelihat ayah biologisnya, dia nggak bisa percaya, dia nggak ngerasa yakin. Hari ini banyak anak yang ngalamin fenomena namanya fatherless. Mereka itu sesungguhnya punya ayah, tapi mereka kehilangan sosok ayah. Jadi penting sekali bagi seorang ayah, bukan cuma sekedar tahu jalan pulang ke rumah, tapi harus benar-benar hadir di tengah keluarga. Jadi sosok yang mau mendengarkan. Jadi sosok yang mau mengarahkan. Jadi sosok yang mau memberikan masukan kepada keluarga. Kalau kita belajar dari beberapa referensi psikologi, akar dari penyimpangan LGBT itu seringkali terjadi karena kehilangan sosok ayah. Ya, anak perempuan jadi menyukai sesama perempuan. Itu seringkali terjadi karena dia menganggap semua laki-laki itu brengsek akibat dia luka sama ayahnya. Akhirnya dia trauma dan mutusin mau sama wanita aja. Sebaliknya kalau anak laki-laki, dia ngerasa butuh figur seorang ayah yang mengasihi dan meyakinkannya. Karena dia gak mendapatkan itu di rumah, dia merasa harus jadi perempuan, saudara. Supaya dia bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pria lain. Ya. Lihat saudara, betapa besar dampak ketika kita para ayah salah menempatkan nilai.
Kita sibuk ngejar piala-piala semu di luar sana. Tapi kita biarkan umbi kerohanian anak-anak kita hancur dalam rumah. Tapi hari ini janji firman Tuhan jelas. Waktu Kristus jadi yang paling berharga di hati seorang ayah, maka kasih, perhatian, kehadiran seorang ayah pasti bakal pulang kembali buat keluarganya. Karena apa yang kita anggap paling berharga, dengar baik, itulah yang bakal nentuin gimana kita ngejalanin hidupnya kita. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Masuk poin yang ketiga, mengenal Kristus membuat kita hidup untuk sesuatu yang kekal. Saya undang tim pemusik untuk maju ke depan. Di poin yang terakhir, di akhir ayat ke-8, Paulus berkata, supaya aku memperoleh Kristus. Setelah Paulus kenal yang namanya Kristus, orientasi hidupnya berubah total. Dia nggak lagi sibuk ngebangun kerajaan yang namanya Paulus, atau membesarkan namanya sendiri. Tapi dia mulai sibuk ngebangun kerajaannya Allah. Dulu dia ngejar prestasi pribadi. Sekarang dia ngejar jiwa-jiwa bagi Kristus. Di awal khotbah saya tadi, saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa Rasul Paulus punya latar belakang yang sangat hebat atau berdaun lebat. Dia adalah seorang teolog Yahudi dengan guru bernama Gamaliel, paham filsafat Yunani, ya, dan dia milikin kewarganegaraan Romawi. Setelah Paulus kenal Yesus, Paulus nggak langsung dia buang ijazah dia karena sampah, enggak. Paulus nggak berhenti jadi orang yang cerdas, tapi Paulus gunain, saudara, semua yang dia punya, sebagai jembatan untuk memenangkan jiwa. Yang mengerti katakan amin. Dengan kemampuan teologi Yahudinya Paulus, dia pakai untuk meyakinkan orang Yahudi di sinagoge bahwa Yesus adalah Mesias. Nggak gampang untuk meyakinkan orang Yahudi. Pinter-pinter kelas atas. Wawasan Yunaninya dipakai untuk berkhotbah yang mudah dimengerti untuk orang-orang Yunani. Kewarganegaraan Romawinya dipakai Paulus untuk perlindungan hukum bagi dirinya. Supaya Injil itu bisa tembus masuk sampai ke kota Roma. Saudara, di titik ini mungkin ada yang mulai berpikir, kalau gitu apa Tuhan gak pengen saya berhasil ya? Apakah jadi dokter atau kaum profesional hebat itu salah? Apakah jadi pengusaha sukses itu artinya gak rohani? Enggak. 1000 kali saya akan bilang enggak. Bukan gitu. Tuhan gak anti sama yang namanya prestasi. Malahan seringkali Tuhan sendiri yang kasih pintu keberhasilan itu. Tapi pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan berikan semua itu? Karena prestasi bukan tujuan. Prestasi itu adalah alat. Ya. Saudara mungkin seorang dokter atau kaum profesional yang punya jabatan tinggi di kantor. Mungkin saudara seorang pengusaha. Mungkin saudara seorang pelajar atau mahasiswa. Mungkin saudara punya akun sosial media yang punya banyak follower. Itu artinya Tuhan sedang kasih saudara pengaruh. Dan pengaruh itu adalah, saya mau katakan, pintu. Ya. Ketika saudara ngajak orang datang ke gereja, kekesan, ngajak ikut kelas DK, pakai mulutnya saudara, seringkali mereka akan lebih mudah percaya. Karena mereka kenal saudara. Apalagi saudara pernah nabur kebaikan sama mereka. Saya kadang selipin iklan gereja di media sosial saya. Dan tahu gak saudara? Ada loh netizen yang gak saya kenal bisa tanya,
Mohon izin tanya, ibadahnya di mana ya? Jam berapa ya? Ada sekolah minggunya nggak ya? Saya mau bilang gini saudara, prestasi yang kita punya itu membuka pintu. Tapi Yesuslah tujuan akhirnya. Izinkan saya bertanya dengan sangat jujur hari ini. Kalau selama 10 tahun terakhir, usaha kita makin gede, jabatan kita makin mentereng, rekening kita makin gendut, prestasi kita makin berderet, tapi kerajaan Allah nggak semakin besar melalui hidupnya kita, maka ada sesuatu hal yang perlu kita periksa hari ini. Kalau nama kita semakin dikenal, tapi nama Yesus nggak semakin dikenal, artinya kita sedang pakai berkat Tuhan, mohon maaf, untuk tujuan yang salah. Statement saya terakhir. Tuhan gak berikan saudara prestasi supaya saudara punya panggung yang lebih besar. Tuhan berikan saudara prestasi supaya Yesus punya panggung yang lebih besar lewat hidup saudara. Prestasi adalah kendaraan. Kristus adalah tujuannya. Prestasi adalah daun. Tapi jiwa-jiwa yang diselamatkan adalah umbinya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.